Siap-siap pemain musik, sekalipun di belakang disiapkan pastel, jangan terlalu nyaman. Haleluya. Karena sewaktu-waktu Anda bisa dipanggil. Anak saya bilang, "Dedi, 20 menit, tidak boleh lebih." Oke. Kita lihat, kita coba bikin 15 menit. Haleluya. Christmas Celebration GBI Mount Hermon tanggal 25 Desember tahun 2022. Kita baca satu ayat saja, coba diklik. Sama-sama kita baca, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kita semua sudah tahu ayat ini. Klik. Ada sebuah cerita yang berjudul The Man and the Birds. Ini cerita bukan cerita tertulis, tetapi cerita lisan yang seringkali diulang-ulang, dikisahkan, khususnya kalau Anda tinggal di Amerika. Di hari-hari Natal seperti ini seringkali dikisahkan tentang The Man and the Birds. Pada suatu malam, di musim yang sangat dingin di Amerika, ada seorang pria yang sedang santai, duduk-duduk di sofa di ruang tamu di rumahnya. Kala itu dia mendengar ketokan suara tak, tak, tak yang tidak biasa dia dengar. Terdengar dari jendela di ruang tamunya. Dan dia, karena ini pria yang sangat murah hati, baik hati, dia pergi untuk cek. Mana tahu ada orang yang kedinginan di luar, kepengen masuk, kepengen menghangatkan diri di rumahnya. Dia cek keluar. Di luar rumahnya dia melihat ada sekelompok burung-burung kecil yang menggigil kedinginan. Dan karena rumah daripada bapak ini terang dan sepertinya nyaman, hangat di dalamnya, burung-burung ini tertarik pada terang itu dan mereka berusaha untuk masuk. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menembus kaca jendela, terjadilah bunyi ketukan tadi. Ternyata itu adalah burung yang berusaha masuk dan mencari kehangatan, tetapi gagal untuk masuk dan akhirnya terjatuh. Pria itu sangat berbelas kasihan dan dia sangat tersentuh melihat hal itu terjadi, sehingga dia memutuskan untuk menolong burung-burung yang tidak berdaya ini. Dia punya sebuah gudang tidak jauh dari rumahnya, dan dia segera masuk ke rumahnya. Dia ambil baju hangat, dia pakai sarung tangan, dia pakai sepatu supaya bisa berjalan di timbunan salju, dan dia berlari ke arah gudang tempat dia menyimpan barang-barang dan tempat anak-anaknya bermain. Segeralah dia buka pintu gerbang daripada gudangnya dan dia nyalakan lampunya. Dia berharap burung-burung ini mau masuk ke dalam gudang itu. Tetapi setelah ditunggunya sekian lama, burung-burung itu malah bersembunyi di dalam kegelapan. Mereka menjauh dari terang yang sudah disiapkan oleh bapak ini. Bapak ini mulai berpikir bagaimana supaya burung ini bisa masuk ke dalam gudang dan mendapatkan kehangatan. Dia masuk ke dalam rumahnya, dia ambil remah-remah roti dari dapurnya, dan dia mulai dari tempat burung-burung itu berada dan berkelompok. Dia mulai bikin jejak dengan remah-remah roti, menuntun masuk ke pintu gudang itu. Dan apa yang terjadi? Sama sekali tidak dihiraukan oleh burung-burung itu. Mereka malah kabur terserak kemana-mana. Dan akhirnya pria ini, karena dia sangat kasihan sama burung-burung ini, dia tetap berusaha dengan cara yang lain.
Dia berusaha untuk pergi ke belakang kelompok burung-burung ini dan mencoba untuk mengarahkan burung-burung ini. Hus, 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 masuk, masuk. Dia coba dorong burung-burung ini masuk ke dalam gudang supaya mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Apa yang terjadi? Burung-burung itu kabur, menjauh. Disitulah pria ini menyadari bahwa dia adalah makhluk asing yang besar yang ditakuti oleh burung-burung ini. Karena itu sekalipun pria ini punya itikat baik, dia punya kerinduan supaya burung-burung ini selamat dan tidak celaka karena badai salju. Mereka bisa mendapatkan kehangatan. Tetapi apa daya, burung-burung itu malah lari dan menghindar dari bapak ini. Segala upayanya tidak berhasil. Akhirnya dia sudah menyerah. Dia masuk lagi ke rumahnya. Dia hanya menonton burung-burung ini berjuang di tengah kedinginan badai salju. Dan dia hanya melihat, andai kata aku bisa menolong burung-burung ini. Dia hanya bisa berangan-angan karena segala upayanya sudah gagal. Dan pada saat dia menatap, muncullah pemikiran di benaknya. Dia berkata pada dirinya sendiri, andai saja aku bisa menjadi seekor burung. Andai saja aku bisa menjadi salah satu dari burung kecil itu, maka mereka akan mengerti bahasaku. Mereka akan mengerti keinginanku. Dan pada akhirnya mereka akan ikut jejakku untuk masuk ke dalam keselamatan, untuk masuk di dalam keamanan, untuk masuk di dalam kehangatan gudang yang sudah disiapkan oleh Bapa itu. Pada saat yang sama ketika renungan itu muncul di benak Bapa ini, terdengarlah bunyi lonceng gereja karena malam itu adalah malam Natal. Dan pada saat itulah tanpa Bapak itu sadari, yang tadinya dia tidak percaya sama sekali tentang inkarnasi, bagaimana seorang Allah, bagaimana seorang yang dikatakan sebagai Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, tidak masuk di akal. Dia tidak bisa terima semua penjelasan. Tetapi pada malam hari itu, ketika dia menyadari andai saja aku bisa menjadi salah satu dari burung-burung itu, maka aku bisa menuntun mereka masuk di dalam keselamatan dan keamanan. Malam hari itu juga pria ini menyadari dan dia memahami keseluruhan proses atau prinsip inkarnasi. Pria ini yang sebelumnya tidak mau terima doktrin inkarnasi Yesus, bukan reinkarnasi, tetapi inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia, seperti kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman yang menjadi manusia. Akhirnya dia berlutut di depan rumahnya. Sekalipun dingin, dia menatap ke langit dan dia mulai menyembah Tuhan yang selama ini tidak terlalu dia kenal. Inilah kisah the man and the bird. Manusia yang menjadi burung. Sekalipun itu hanya andai-andai. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, pencipta semesta alam, pencipta Anda dan saya. Mau mengurung dirinya di dalam tubuh seorang bayi, seorang manusia, untuk menjadi salah satu dari Anda dan saya. Itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus datang untuk menjadi salah satu dari kita, supaya Anda dan saya yang adalah manusia bisa mendengar, bisa memahami, bisa mengerti kehendak dan maksudnya untuk membawa kita kepada keselamatan yang Dia sudah bayar lunas. Allah yang ilahi menjelma menjadi manusia sehingga Dia bisa membawa kita keluar dari kegelapan masuk di dalam terangnya yang ajaib. Allah
Allah yang nun jauh di sana lahir sebagai manusia supaya dia bisa mengalami apa yang kita alami, mengerti apa yang kita gumuli, dan ikut menderita apa yang kita alami sebagai penderitaan di dalam dunia ini. Bahkan dia rela untuk tinggal di dalam kita. Sehingga hari ini Anda dan saya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Tuhan bukan saja menyertai kita, berjalan di samping kita. Dia bukan saja Tuhan yang berjalan di depan kita. Dia bukan saja Tuhan yang berjalan di sisi kiri atau sisi kanan kita atau di belakang kita. Dia adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Di gereja memang kita beribadah, tetapi ketika Anda keluar dari gedung gereja, karena tubuh Anda dan saya adalah bait Roh Kudus, di mana kita berada, disitulah ada ibadah. Karena seringkali dikatakan apapun yang kita kerjakan adalah ibadah. Anda nyetir mobil, Anda nyetir motor, semuanya adalah ibadah. Karena itu harus menjaga sikap, ya kan? Harus menjaga supaya kita tetap berpikir positif, kita punya karakter yang teruji dimanapun kita berada, di kantor, di pelayanan, ya di bisnis, dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ibadah terjadi di mana kita berada. Itulah makna daripada Natal, apa yang Yesus lakukan bagi Anda dan saya. Dan sebagai orang percaya, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, ini penting. Karena Roh Kudus sekarang yang tinggal di dalam kita, Anda dan saya sebagai orang Kristen tidak bisa lagi dirasuki oleh setan. Kita bisa dipengaruhi oleh roh jahat, tetapi roh setan tidak bisa tinggal di dalam kita. Karena ada Roh Kudus. Kalau kita katakan seseorang kerasukan setan, artinya tubuhnya belum jadi bait suci, belum jadi bait Roh Kudus. Tetapi setiap orang percaya tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Jangan menghina Roh Kudus dengan mengatakan bahwa setan masih bisa tinggal di dalam tubuh orang Kristen. Itu salah besar. Setan gak ada apa-apanya. Itu adalah musuh kita yang sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kita berperang dengan musuh yang sudah pasti kalah. Haleluya. Tetapi kita harus waspada terhadap pengaruh. Jadi setan hanya bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa tinggal di dalam kita. Yang tinggal di dalam kita adalah Roh Kudus. Haleluya. Dan karena dia adalah Allah yang nun jauh di sana tadinya, dia menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita, bahkan tinggal di dalam kita. Maka Anda dan saya, kalau Anda dan saya adalah orang percaya, kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu, kalau Anda pemimpin pujian atau Anda pelayan Tuhan, jangan pernah Anda berkata, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tadinya ada di hadirat siapa? Ya kan? Loh, kita selalu ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dia mengasihi kita, dia ada di pihak kita. Karena itu, kita harus selalu, yang kita harus tingkatkan adalah kesadaran akan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan selalu ada. Jadi ngapain lagi masuk ke hadirat Tuhan? Mau masuk kemana lagi? Hadirat Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Hanya karena Anda grogi di depan panggung, di depan mimbar, terus ngomongnya salah, kuasai doktrin Anda. Kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tingkatkan kesadaran kita
bahwa kita ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita nggak ngomong sembarangan, kita tidak bersikap sembarangan. Haleluya. Kita hidup terhormat, kita hidup beretika. Haleluya. Inilah kisah Natal. Jadi Natal bukan hanya tentang seorang bayi kecil di palungan dengan para gembala, atau seorang batita di dalam sebuah rumah ketika orang Majus datang. Natal adalah tentang Allah yang sangat mengasihi kita. Pakai itu aja juga. Cek, haleluya. Cek. Ya. Jadi kalau lebih dari 20 menit bukan salah saya, salahnya Mike. Natal lebih dari sekedar Allah yang besar menjadi manusia, bayi kecil di palungan dengan adanya para gembala ataupun seorang batita di sebuah rumah yang sederhana dengan kedatangan orang Majus. Natal adalah tentang Allah yang sangat mengasihi kita, sehingga dia datang ke dunia ini untuk menjadi sama seperti kita, supaya suatu hari kita bisa menjadi seperti dia. Haleluya. Slide berikutnya. Mengapa Yesus datang sebagai bayi? Minimal ada 2 pemikiran yang saya mau sampaikan, dan ini akan menutup khotbah saya. Yang pertama, Ibu Foni ketawa. Saya sesuai janji kan Bu ya. Yang pertama, mengapa Yesus datang sebagai bayi? Yesus datang sebagai bayi di sebuah kandang. Lalu setelah dari kandang, ya ini Anda harus perhatikan juga, karena orang Kristen suka salah. Gembala dan orang Majus itu tidak ketemu. Mereka tidak pernah ketemu. Karena orang Majus tidak datang ke kandang. Yang datang ke kandang adalah para gembala. Setelah para gembala menyembah Yesus, bayi Yesus dibawa ke sebuah rumah. Ditulis dalam Matius pasal yang kedua. Dan di rumah itulah ketika Yesus adalah batita, dia sudah di bawah 3 tahun usianya. Bukan lagi bayi. Di rumah itulah orang Majus datang dan mempersembahkan apa yang Tuhan taruh di hati mereka. Sekalipun orang Majus ini sebenarnya bukan orang percaya. Mereka adalah imam-imam yang menyembah dewa lain. Yesus hanya salah satu dewa yang mereka sembah. Mereka membawa. Kenapa mereka membawa? Orang Majus ini bawa hadiah buat Yesus bukan karena mereka murah hati, bukan. Tetapi pada zaman itu, kalau Anda mau ketemu raja, kaya atau miskin, Anda harus bawa hadiah. Di Amsal ditulis, nanti saya kasih ayatnya. Di Amsal ditulis, hadiah memberikan akses kepada raja. Kalau Anda datang ke seorang raja, Anda nggak bawa apa-apa, Anda diusir keluar. Jadi orang Majus ini bukan baik hati karena mereka murah hati, mereka bawa persembahan. Mereka bawa persembahan karena harus, itu syaratnya untuk menghadap sang raja. Mereka harus membawa persembahan. Karena itu ajaran Alkitab kan selalu datang kepada Tuhan, mempersembahkan. Yang mezbah tidak boleh dengan tangan yang kosong. Daud belajar itu juga. Aku tidak mau kalau aku nggak bayar harga menghadap Tuhan. Itu diajarkan di Alkitab. Jadi bukan karena mereka baik hati, karena harus. Tetapi mereka melakukannya. Ini yang harus diteladani dari para orang Majus. Mereka melakukannya dengan rela hati. Mereka melakukannya dengan tulus dan tidak bersungut-sungut. Yang pertama, Yesus datang sebagai seorang bayi supaya semua orang mudah mengaksesnya.
Setiap kita, baik kita dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kita bisa mengakses Yesus. Tidak perlu lagi yang namanya perantara. Anda kalau mau mengaku dosa, tidak perlu datang ke seorang imam. Anda tidak perlu datang lagi ke pendeta Anda. Kecuali memang ada rekonsiliasi yang diperlukan. Di dalam hubungan kita dengan sesama, kita harus saling mengaku dosa dan saling mengampuni satu sama lain. Tetapi kalau mau mengaku dosa ke Tuhan, gak perlu Anda datang ke pendeta. Langsung aja datang. Haleluya. Karena setiap kita punya akses. Di dalam hal berdoa juga demikian. Anda punya akses. Oh, doaku tidak semanjur pendeta itu. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Doa Anda kelihatannya tidak lebih manjur dari seorang pendeta karena Anda percaya bahwa doa Anda tidak semanjur doa pendeta. Itu salahnya Anda sendiri, bukan salahnya pendeta, bukan salahnya Tuhan. Oh, ini kita harus mengerti, saudara. Kita punya akses langsung. Bukan berarti terus Anda nggak boleh datang ke gembala Anda. Bukan itu. Bukan berarti terus Anda nggak usah didoain deh. Kita tetap harus saling mendoakan. Tetapi setiap kita punya akses ke dalam tahta kasih karunia. Bekalnya cuma satu, darah Yesus. Haleluya. Alasan yang kedua dan alasan yang terakhir, kenapa Yesus datang sebagai bayi? Karena dia datang bukan untuk menakut-nakuti. Justru dia datang untuk melenyapkan segala ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Dia datang untuk supaya Anda dan saya mau mendekat kepada dia. Dan bukan takut dihukum. Bukan takut hakimi. Makanya dia disebut Immanuel. Matius 1 ayat 23, Yesus menyertai kita, Yesus mengasihi kita, Yesus ada di pihak kita. Sekalipun kita sering gagal, kita sering jatuh bangun, dia tetap ada di pihak kita. Yesus bukan hanya ada di pihak kita ketika kita kelihatan hebat, ketika kita berbuat baik, tetapi ketika kita mendendam pun Yesus ada di pihak kita. Dia pelatih kita. Coba kalau kita mendendam sama orang lain, Yesus tinggalin kita, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Anda bisa berubah dari pendendam jadi orang yang bisa mengasihi dan mudah mengampuni karena Yesus tinggal di dalam Anda dan melatih Anda, mengcoaching Anda, mementor Anda untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Jadi jangan pernah bilang karena kamu kelakuannya gak baik, Tuhan pasti tidak tinggal di dalammu. Itu firman-Nya mana? Kita hidup di perjanjian baru. Perjanjian lama, Tuhan datang dan pergi sesuka hatinya. Di perjanjian baru, Yesus datang supaya dia bisa tinggal di dalam kita dan tinggal untuk selama-lamanya. Karena itu Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Setiap kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Yesus tinggal di dalam kita. Haleluya. Anda tidak mungkin bisa berubah kalau tidak ada Yesus di dalam Anda. Anda tidak bisa berubah dengan kekuatan Anda sendiri. Karena itu jangan pernah kutuki anak Anda. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyertai anak Anda. Mungkin Tuhan sedang pakai anak Anda untuk mengasah kesombongan Anda, untuk mengasah Anda yang sukar mengampuni, sukar menerima manusia, sesama manusia apa adanya mereka. Tuhan sedang melatih melalui anak-anak kita yang mungkin masih bandel, susah diatur. Tuhan pakai untuk mengikis karakter yang tidak baik di dalam diri kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam diri mereka. Haleluya. Untuk itulah Yesus hadir sebagai bayi
Dan 40 kali di dalam perjanjian baru, 40 kali dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai hadiah. Berapa banyak di sini yang takut terima hadiah? Gak ada kan? Semuanya senang terima hadiah. Yesus datang sebagai hadiah karena dia datang bukan untuk ditakut-takuti. Dan Yesus datang pada waktu itu, pada waktu yang tepat, setelah genap waktunya. Karena pada zaman Yesus datang, sudah 400 tahun tidak ada firman Tuhan. Sudah 500 tahun sejak penampakan malaikat terakhir di zaman Daniel. Sudah 800 tahun mujizat yang dilakukan melalui tangan manusia tercatat pada zaman Elisa. Baru 800 tahun kemudian Yesus datang di masa yang sangat gelap. Hari ini pun kita menghadapi berbagai krisis. Ada krisis moneter, krisis energi, ada krisis pangan, ada dampak perang, ada pasca pandemi. Natal mengingatkan kepada Anda dan saya, pengharapan kita bukan di masa yang akan datang. Pengharapan kita sudah datang 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Karena inilah yang harus kita camkan di dalam roh kita. Di setiap lembaran Alkitab Anda ada Yesus di sana. Dan saya mau tutup, siapakah Yesus di perjanjian lama dan siapakah Yesus di perjanjian baru. Di setiap kitab di dalam Alkitab Anda. Mungkin ini terlalu kecil bagi Anda yang duduk di belakang, tetapi disinilah misteri inkarnasi. Di setiap buku, setiap kitab di dalam Alkitab. Di kitab Kejadian, Yesus adalah sang pencipta. Di kitab Keluaran, dia sang penebus. Dalam Imamat, dia adalah korban yang sempurna. Dalam Bilangan, penuntun orang percaya. Dalam Ulangan, dia Allah yang hidup. Dalam Yosua, panglima keselamatan. Dalam Hakim-Hakim, dia Allah pembebas. Dalam Rut, penebus kaum kerabat. Dalam kitab Samuel, nabi yang dapat dipercaya. Kitab Raja-Raja dan Tawarik, Allah yang berdaulat. Esra, ahli kitab yang setia. Nehemia, pemulih apa yang rusak. Esther, dia selalu tepat waktu. Ayub hadir dalam penderitaan. Dia mediator antara manusia dengan Allah. Mazmur, dia adalah nyanyian pujian dari dalam hati kita. Amsal, dia hikmat yang maha tinggi. Pengkhotbah, dia adalah makna kehidupan. Kidung Agung, dia adalah kekasih jiwa kita. Dalam Yesaya, dia adalah kekudusan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Dalam Yeremia, dia meratap bersamaku. Dalam ratapan, dia hadir dalam keterpurukanku. Dalam Yehezkiel, Yesus adalah kemuliaan Allah, sang penjaga. Daniel, dia adalah orang keempat dalam dapur perapian. Hosea, mempelai yang setia. Yoel, api Roh Kudus. Amos, kebenaran yang murni. Obadya, merendahkan yang sombong. Yunus, Yesus adalah sang misionaris agung. Mika, Allah yang tiada tara. Nahum, pembuka jalan dalam badai. Habakuk, dia penjawab doa. Zefanya, penenang yang penuh kasih. Hagai, harta karun bangsa-bangsa. Zakaria, sumber keselamatan. Dan terakhir Maleaki, dia adalah surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Itu perjanjian lama, 39 kitab. Perjanjian baru sekarang cuma 27 kitab. Matius, dia adalah raja. Markus, hamba yang menderita. Lukas, anak manusia.